GoNavy Highlight edisi Jumat 4 Februari 2022 hadir dengan informasi terkini. Dan inilah GoNavy Highlight selengkapnya. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memimpin upacara peresmian Koarmada Republik Indonesia sekaligus mengukuhkan Laksamana Madya TNI Agung Prasetyawan sebagai Panglima Koarmada RI pertama di Pondok Dayung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan kelahiran organisasi baru Komando Armada Republik Indonesia yang memiliki semboyan Eka Pada Banda Jalanusa, yang berarti mempersatukan kekuatan Laut Nusantara. Hal ini merupakan jawaban dari tuntutan akan pentingnya kepekaan dan adaptasi terhadap dinamika serta perkembangan lingkungan strategis saat ini dan yang akan datang. Terbentuknya Koarmada RI adalah buah dari suatu proses panjang dengan pemikiran yang matang melalui pendekatan force planning yang nyata, yang kemudian diharapkan pada perhitungan potensi ancaman dan dinamika. Koarmada RI yang baru ini akan bertindak sebagai Kotama Operasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI untuk mengelola kekuatan 3 armada yang saat ini telah ada, menjadi suatu daya pukul yang handal dalam rangka penyelenggaraan operasi pertahanan keamanan matra laut. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memimpin upacara serah terima jabatan para perwira tinggi TNI Angkatan Laut, yaitu Komandan Pusidrosal, Komandan Kodiklatal, dan Gubernur Akademi Angkatan Laut bertempat di lapangan apel Denma Markas Besar TNI Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Jabatan dan Pusidrosal diserah terimakan dari Laksamana Madya TNI Agung Prasetyawan kepada Laksamana Madya TNI Nur Hidayat, yang sebelumnya menjabat sebagai Dan Kodiklatal. Sementara itu, Laksamana Madya TNI Agung Prasetyawan dikukuhkan sebagai Panglima Koarmada Republik Indonesia. Jabatan dan Kodiklatal diserah terimakan dari Laksamana Madya TNI Nur Hidayat yang akan menjabat sebagai Dan Pusidrosal kepada Mayor Jenderal TNI Marinir Suwartono yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Korps Marinir. Sedangkan jabatan Gubernur Akademi Angkatan Laut diserah terimakan dari Maijen TNI Marinir Nur Alamsa yang akan menempati jabatan sebagai Asisten Potensi Maritim Kasal kepada Laksamana Muda TNI Denny Hendrata, yang sebelumnya menjabat sebagai Sahli Bidang Pertahanan Keamanan Setjen Dewan Pertahanan Nasional. Pelaksanaan Sertijab dan Pusidrosal dan Kodiklatal dan Gubernur AAL ditandai dengan penyerahan Pataka Pusidrosal Jala Citra Prajayoda, Pataka Kodiklatal Kasana Jala Adiguna, dan Pataka AAL Hri Darmasanti oleh Kepala Staf Angkatan Laut. Masih dalam rangkaian serah terima jabatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono juga memimpin serah terima jabatan beberapa kepala dinas, yaitu Kadis Potmaral, Kadipsial, Kadis Bintalal, dan Karumkital Dr. Ramalan Surabaya di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Kepala Staf Angkatan Laut berharap kepada pejabat baru agar meningkatkan kinerja, memacu kebesaran Angkatan Laut yang sudah dirintis selama ini, dan berkomitmen untuk menjadikan lebih besar ke depannya. Dengan menyiapkan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, menyiapkan landasan bagi generasi penerus bangsa. Dalam port visit perdana KRI Sultan Iskandar Muda 367 di Limassol, Siprus, kapal perang dari unsur Satuan Kapal Eskorta Koarmada II yang tengah mengemban misi sebagai Satgas Maritime Task Force TNI kontingen Garuda 28M Unifil ini menggelar Passage Exercise atau PASEK dengan kapal perang Angkatan Laut negara Siprus di perairan teritorial Siprus. PASEK antara kedua angkatan laut ini merupakan hasil dari mutual arrangement berdasarkan permintaan dari Commander of Cyprus National Guard, Lieutenant General Demokritos Zervakis, ketika Komandan KRI SIM 367 Letkol Laut Pelaut Abdul Haris bersama dengan Atase Pertahanan Republik Indonesia di Roma, Italia, Kolonel Laut Pelaut Aminuddin Albek melaksanakan courtesy call di Headquarters of Defense Ministry, Nikosia, Siprus. Menurut Komandan KRI Sultan Iskandar Muda 367, kegiatan tersebut selain untuk menguji kemampuan dan profesionalisme, juga bertujuan mempererat hubungan diplomatik kedua negara.
sesuai dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono agar dimanapun KRI ditugaskan untuk selalu melaksanakan latihan dengan kapal perang negara sahabat.